Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Isturus Reza Silva dengan NIM 1420 120014R kelas KPN 20B. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah transkultural keperawatan. Yang pertama, pengertian spiritualitas. Spiritualitas, keyakinan dan agama merupakan hal yang terpisah walaupun seringkali diartikan sama. Pemahaman tentang perbedaan antara tiga istilah tersebut sangat penting bagi perawat untuk menghindarkan salah pengertian yang akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan perawat. Kepercayaan. Mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Secara umum, agama atau keyakinan spiritual merupakan upaya seseorang untuk memahami tempat seseorang di dalam kehidupan, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungannya dengan lingkungan secara menyeluruh. Agama merupakan suatu sistem ibadah yang terorganisir atau teratur. Agama mempunyai keyakinan sentral, ritual, dan praktik yang biasanya berhubungan dengan kematian, perkawinan, dan keselamatan atau penyelamatan. Agama mempunyai aturan-aturan tertentu yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kepuasan bagi yang memperjalankan. Perkembangan keagamaan individu merujuk pada penerimaan keyakinan, nilai, aturan, dan ritual tertentu. Karakteristik spiritual ada 5, yaitu hubungan dengan diri sendiri, pengetahuan diri, siapa dirinya, apa yang dilakukannya, serta sikap percaya pada diri sendiri, percaya kepada kehidupan, ketenangan pikiran, serta harmoni dengan diri sendiri. Hubungan dengan alam harmoni, mengetahui tentang tanaman, pohon, marga satwa, iklim, serta melindungi alam. Hubungan dengan orang lain, berbagi waktu, pengetahuan secara timbal balik, serta mengasuh anak, orang tua, dan orang sakit. Hubungan dengan ketuhanan, sembahnya, dan lain-lain. Terpenuhi ke spiritual apabila: yang pertama, merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia atau kehidupan. Yang kedua, mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian atau penderitaan. Yang ketiga, menjalin hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa percaya, dan cinta. Yang keempat, membina integritas personal dan merasa diri berharga. Yang kelima, merasakan kehidupan yang terarah, terlihat melalui harapan. Yang keenam, mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Keterkaitan antara spiritual, kesehatan, dan sakit. Yang pertama, menuntun kebiasaan hidup sehari-hari. Praktik tertentu pada umumnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan mungkin mempunyai makna keagamaan bagi klien. Sebagai contoh, ada agama yang menetapkan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Begitu pula metode keluarga berencana. Ada agama yang melarang cara tertentu untuk mencegah kehamilan, termasuk terapi medik atau pengobatan. Yang kedua, sumber dukungan. Pada saat mengalami stres,
individu akan mencari dukungan dari keyakinan agamanya. Dukungan ini sangat diperlukan untuk dapat menerima keadaan sakit yang dialami, khususnya jika penyakit tersebut memerlukan proses penyembuhan yang lama dengan hasil yang belum pasti. Sembahyang atau berdoa, membaca kitab suci, dan praktik keagamaan lainnya sering membantu memenuhi kebutuhan spiritual yang juga merupakan suatu perlindungan terhadap tubuh. Yang ketiga, sumber kekuatan dan penyembuhan. Nilai dari keyakinan agama tidak dapat dengan mudah dielevaluasi. Walaupun demikian, pengaruh keyakinan tersebut dapat diamati oleh tenaga kesehatan dengan mengetahui bahwa individu cenderung dapat mendalam stres fisik yang luar biasa karena mempunyai keyakinan yang kuat. Keluarga klien akan mengikuti semua proses penyembuhan yang memerlukan upaya ekstra karena keyakinan bahwa semua upaya tersebut akan berhasil. Yang keempat, sumber konflik. Pada suatu situasi tertentu bisa terjadi konflik antara keyakinan agama dengan praktik kesehatan. Misalnya ada orang yang memandang penyakit sebagai suatu bentuk hukuman karena berdosa. Faktor yang mempengaruhi spiritualitas. Yang pertama, pertimbangan terhadap perkembangan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, latar belakang etnik dan budaya. Yang keempat, mengalami dan pengalaman hidup sebelumnya. Sekian dan terima kasih.